Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertatap maya kembali ya. Semangat semuanya, calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon orang sukses, orang hebat di bidangnya masing-masing. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Silakan KM untuk pimpin doa terlebih dahulu. Robi, boleh pimpin doa, Robi? Ya, Bu. Untuk teman-teman semua, sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam untuk guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, hari ini ada yang tahu nggak hari apa? Hari Sabtu, Bu. Hari Sabtu, betul. Tapi ada yang spesial pada hari ini. Ada, Bu. Apa? Saya tahu, Bu. Apa? Hari Pramuka ke-60, Bu. Ya, betul. Wih, ya, Bu, betul, Bu. Hari Pramuka, Bu. Betul ya, jadi karena kalian itu tidak ke sekolah, jadi sudah lama tidak upacara, harusnya kita pada hari ini melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Pramuka. Coba kita lihat sudah 12 orang yang masuk, alhamdulillah. Dan silahkan semuanya jangan lupa isi dulu daftar hadir di link yang sudah Ibu bagikan. On cam ya semuanya. Ya, Bu. Ya, Bu. Pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas prinsip dan konsep seni rupa. Nah, selain konsep dan prinsip berkarya seni rupa, ada yang paling penting nih yang harus kalian ketahui, yaitu menganalisis apa kira-kira? Selain konsep dan prinsip untuk menciptakan sebuah karya seni, kita harus menganalisis atau mengetahui tentang apa. Ada yang bisa bantu nggak? Bahan mungkin, Bu? Ya, bahan. Terus kemudian? Ya, Bu. Alat. Selain bahan? Alat. Alat. Terus berikutnya? Ya, Bu. Ya. Unsur-unsur, Bu. Ya, unsur. Berikutnya? Apalagi? Fungsinya, Bu. Fungsi, ya. Berikutnya apalagi? Kalau tata cara pembuatan itu apa namanya? Teknik. Langkah Ya, kerjanya, itu Bu. betul ya. Jadi langkah kerja atau teknik. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas teknik berkarya seni rupa. Tujuannya, kenapa kita harus membahas teknik? Jadi kita itu harus mengaitkan antara teknik dengan bahan yang digunakan dan mengetahui kelemahan dan kelebihan apa saja dari teknik-teknik tersebut ya. Fungsinya dari menganalisis teknik karya seni rupa, menganalisis teknik berkarya seni rupa ini adalah supaya kita bisa membuat atau menciptakan karya yang maksimal, karya yang bagus, karya yang baik ya. Jadi kalau kita sakit juga kan perlu beberapa teknik untuk sembuh. Ada yang pakai obat, ada yang ke dukun mungkin ya. Nah, jadi teknik itu seperti itu. Jadi untuk menciptakan sebuah lukisan yang bagus, sebuah lukisan yang dikatakanlah maksimal gitu. Jadi kita harus memiliki pemahaman terhadap teknik. Nah, ini dia metode pembelajaran pada kali ini, yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Ibu harapkan kalian aktif ya, karena ada penilaian afektif. Yang pertama dari kehadiran, kemudian yang kedua keaktifan saat pembelajaran, yang ketiga ketepatan waktu mengerjakan tugas.
penilaian kognitifnya tanya jawab pada saat pembelajaran, kemudian ada nanti tes uraian di LKPD, diskusi kelompok, dan tes formatif. Tentunya tes formatif digabungkan dengan prinsip dan konsep seni rupa yang sudah sebelumnya kita bahas. Nah, anak-anak, Bu, boleh izin sebentar, Bu. ya kenapa? Ini audionya nggak kejelasan, Bu. Ada beberapa yang belum di-mute, Bu. Oh ya, Makasih ya. coba semuanya di mute dulu. Nah, udah, Bu. Udah Udah. normal, Bu. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa anak-anak? Burung. Gambar Burung. burung. Burung Burung apa? hantu. Burung hantu. Tuh. Ini Burung hantu. penggunaannya memakai teknik apa? Kayak yang ditempel-tempel ya Bu ya itu. Ya. Dari Bu, apa aku ini? Bu dapat nilai 100 kalau jawab ya, Bu. Iya, silakan. Radea ya. Iya, Bu. Itu kolase ya, Bu ya. Oh iya, coba. Radea, Radea ini bahannya dari apa ya? Itu mirip kayak daun, Bu. Ya, terus kemudian apa lagi? Ada bunga-bunga ya, Bu ya. Ya. Yang lain Bu, aku mah nggak kelihatan, Bu. nggak kelihatan. Gambarnya kurang gede, Bu. Oh, Itu gambar. 47, Bu, itunya, Bu. Oh iya, makasih. Kasih 100 dong, Bu, biar kelihatan. Oh, Nah, nah. itu bisa jawab, Bu. Oh iya. Bu, Nita mah nggak pakai kacamata, Bu, jadi nggak kelihatan. Kasihan. Kacamatanya patah, Bu, diinjekin Radea, Bu. Kemarin. Halangin, Bu, sama badan. Ibu mau tanya, boleh? Ya, boleh. Bu, tadi Ibu jelasin ya di konsep itu. Saya mau Ya. tanya, Bu. Kadang saya suka bingung, Bu, kalau misal itu di apa ya namanya teh ya? Itu, Bu, alat sama bahan, Bu. Bedanya alat sama bahan kalau misal untuk melakukan sesuatu karya atau buat karya itu, Bu. Alat, bahan, terkadang suka bingung bedanya apa sih, Bu? Alat sama bahan, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus. Barangkali sebelum Ibu jawab, ada peserta didik yang mau jawab? Siapa yang mau dapat nilai? Silvi, Bu. Oh ya, Silvi. Iya. Silakan Jadi jawab, hasil Silvi. nih Bu. Apa perbedaan alat dan bahan? Coba Silvi. Kalau pendapat saya ya Bu, Ya. kalau alat itu ketika dipakai tidak habis. Kalau Ya. bahan kalau dipakai habis Bu. Oh ya, Itu pendapat saya Bu. iya betul. Ada yang mau menambahkan? Bu, kalau koas itu masuknya alat apa bahan, Bu? Kalau koas itu peralatan. Memang betul. Aduh, Radea kalau dimakan baru itu habis bahan namanya. Oh, gitu ya. Memang betul ya anak-anak. Jadi perbedaan alat dan bahan itu, alat itu biasanya tidak habis. Tapi kalau bahan itu bisa habis. Itu tolong ya, mic-nya siapa ya? Ya. Kembali lagi ke sini. Ini merupakan gambar atau bukan gambar ya. Ini merupakan lukisan kolase yang dibuat dengan bahan daun dan beberapa helai kelopak bunga. Nah, kemudian kalau lukisan ini apa? Gambar ikan Bu. Gambar ikan. Bahannya terbuat dari apa? Itu kertas yang disobek-sobek ya Bu. Styrofoam, Bu. Ya kayak remekan gitu, Bu. Remekan Itu apa styrofoam itu? ya, Bu? Telur, Bu? Atau Remekan. apa? Iya, betul. Jadi ini berasal dari remukan-remukan kulit telur, ya. 100, Bu. Iya. Bu, yang kasarnya, Bu. Yang kasarnya apa yang halusnya, Bu? Kulitnya. Kan kalau Kulit. kulit mah yang halus, Bu. Ya ini dari pecahan-pecahan telur. Kulitnya cangkangnya ya. Iya, cangkangnya, cangkang telur. Nah, Oh, berarti Robi salah, Bu. Kalau kulit, Bu. Cuma salah, Bu. Ibu mau bertanya boleh Bu? boleh. Itu kulit telur bukannya warna itu ya Bu, warna coklat. Kenapa itu jadi warnanya biru Bu? Apa diwarnai atau gimana? Iya, Telur diwarnai. asin, biru, telur asin. Diwarnai. Coba perhatikan. Ini teknik kolase. Kalau ikan ini termasuk kolase atau teknik lain? Sama, Bu, kolase, Bu. Sama, Bu. Bukan, Bu. Karena sama-sama ditempel.
Kata aku mah itu mah mozaik, Bu. Nah, iya, itu jawabannya. Siapa yang barusan menjawab? Aku, Bu, Nita, Bu. Ya, Nita 100 ya. Jadi, Aku, Bu, belum dapat 100. Bu. tadi sudah. Oh, Jadi, sudah. jadi kalau tempelan seperti ini namanya mozaik. Nah, jadi kita harus membedakan antara kolase dan mozaik. Inilah yang menjadi miskonsepsi di kita ini ya, terutama guru-guru SD. Guru-guru SD itu antara kolase dan mozaik sama saja. Ini lukisan dari lukisan dari daun-daun kering katanya mozaik, padahal bukan ya, kolase. Yang seperti ini baru mozaik. Ada yang bisa menyimpulkan nggak apa perbedaannya kolase dan mozaik sebelum Ibu membahasnya? Coba ada yang berani nggak? Ayo, Radia. Coba. Saya bingung, Bu, mau tanya itu, Bu. Coba saya, Bu. Kira, Bu, Ya, ranking 1, Bu. Faisal, coba Faisal. Kalau kolase gimana? Kalau mozaik gimana? Kalau kolase itu ditempel-tempel Ya, lem, tapi langsung gitu. ya, Langsung kalau kalau yang mozaik itu pakai ada sketsanya dulu, dibuat dulu, dibentuknya, nah terus mengikuti yang udah ada itu aja sih. 100 ya, Bu. ya betul. Itu sama-sama tempel. Bisa lah. Sama-sama tempelan intinya ya. Bu, saya Bu. Ya, silakan Yanti. Kalau tadi lihat karya yang ditayangkan Ibu, kalau kolase itu dari bahan alam, terus ditempel, bisa dari salah satunya atau lebih dari satu bahan. Tapi kalau mozaik, kayaknya ditempelnya dengan kepingan-kepingan lebih kecil ya Bu ya? Iya, betul sekali. Neng, mohon maaf Ibu sedang ada kelas ya. Mohon maaf terganggu karena banyak siswa yang mau divaksin. Ya, mohon maaf ya Neng ya. Ya, ya maaf ya anak-anak. Saya sudah, Ini Bu, divaksin. ini ada anak-anak yang banyak divaksin, banyak mau Bu, divaksin. jawab, Bu. Robi kabur wae, Bu. Nggak mau divaksin. Aku, Ya, Bu, jawab, Bu. Aku jawab, Bu, boleh? Ya silakan Robi. Kalau tadi kolase ditempel, kalau mozaik disusun, Bu. Ya, Disusun tetap aja ditempelin. Robi ya mah. tetap saja ya. Jadi gini ya anak-anak, tadi jawaban Yanti yang paling tepat ya. Jadi kalau kolase itu menggabungkan material benda-benda yang berbeda dibentuk menjadi sebuah lukisan mix media, beberapa bahan ya kalau kolase. Sedangkan kalau mozaik adalah karya yang terdiri dari kepingan-kepingan material yang sejenis ya. Biasanya material tersebut berupa lempengan-lempengan. Ingat tadi pakai cangkang telur. Cangkang telur itu kan lempengan ya, walaupun bentuknya tidak lempeng seperti logam. Nah, kemudian sama kita diremukin, dibubukin, barulah kita susun polanya seperti itu. Jadi paham ya sekarang perbedaan antara kolase dan mozaik. Kira-kira tadi kesimpulannya apa? Kalau kolase Kolase mix media, Bu. media, kalau mozaik Bahan satu media dan kepingannya kecil berupa lempengan. ya lempengan, betul. Ibu punya gambar lagi. Nah ini termasuk kolase atau mozaik? Mozaik, Bu. Mozaik, Bu. Mozaik ini ada Mozaik, tulisannya Bu. ya. Ini terbuat dari apa anak-anak? Keramik. Keramik, Ibu. Keramik atau kaca ya? Ya kemungkinan Kaca kayaknya, Bu, ya? Kayak Kaca. Kayaknya, Bu. kaca. Kaca ini. Kalau ini dari kulit telur. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa teknik mozaik itu merupakan teknik lukis yang menggunakan kepingan-kepingan material Yang kecil. ya, material-material yang kecil yang sejenis berupa Puzzle. puzzle ukurannya
sama atau berbeda? Hampir Sama, sama. Bu. Warnanya hampir sama. Nah, di dalam mozaik itu lebih menekankan ke perubahan warna daripada bentuk. Jadi Gradasi warnanya gitu ya, Bu, ya? Kalau ya, puzzle sama betul. mozaik beda nggak, Bu? Apa? Kalau puzzle sama mozaik beda apa sama, Bu? Beda. Maksudnya puzzle di sini kepingan-kepingannya seperti puzzle. Oh. Ya, kalau gitu, Bu. Bu boleh iya, tanya, Bu, ya, itu diwarnainnya pakai apa ya? Pakai apa ya? Mungkin teman-teman juga ada yang tahu, Bu. ini diwarnainya pakai apa? Yang Iya, mana? pakai apa ya? Yang Itu mana? Yang dua-dua mana? Kalau ya, ya, kalau ini kaca ini kan berasal dari kaca ya. Kaca sudah ada warnanya, warna kaca biru, warna kuning, kemudian warna merah, kemudian kita susun seperti itu kalau mozaik. Ya. Nah, kalau yang ini dari kulit telur yang diwarnai memakai cat. Sepertinya ini cat akrilik. Lihat lagi ke kolase. Nah, ini kolase ya. Jadi kolase itu bahannya bermacam-macam atau mix media dan lebih menekankan bentuk daripada warna. Kalau mozaik tadi lebih mengutamakan atau menekankan warna, kalau kolase lebih menekankan bentuk. Lihat di sini. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk Hewan, Bu. iya. Kira-kira lebih gampang kolase atau lebih gampang mozaik menurut kalian? Kolase, Bu. Kolase, Gampang Bu. kolase, mozaik, Bu. Bu. Bu, Mozaik Mozaik. mah lek, Bu. Bu, Iya. kalau aku punya karya ya, Bu. Ya. Bu boleh lihat nih, aku punya karya. Ini karya aku kolase apa Mozaik. mozaik. Ya. Ini, Bu. Coba nggak kelihatan itu apa? Ini karyanya. Ih, itu buatan siapa, Nita? Buatan aku dong. Ih, itu mah tutup Aku botol tahu ya. itu Iya. mozaik. Kalau pulang Kolase. sekolah aku suka ngambilin tutup botol. Aku tahu itu Tutup mozaik. botol. Itu Kalau mozaik Bagus kan? karena satu Bagus bahan, kan? Bu. Ih, kok Kalau- bisa? Kalau karya itu termasuk kolase atau mozaik, anak-anak? Mozaik, Bu. Mozaik, Bu. Karena satu bahan ya. Satu bahan. Ya. Nah, kolase dan mozaik ini sebetulnya merupakan dua macam teknik lukis. Masih ada teknik-teknik lukis yang lain. Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, ini dia. Ini namanya teknik akuarel. Coba perhatikan gambar. Sifat dari teknik akuarel ini adalah Transparan. transparan. Kira-kira memakai cat apa ini? Cat air, Bu. Cat air, Minyak, Bu. Cat minyak. Oh, Pewarna kue, salah. Bu. Pewarna kue semua. Salah. Cat Yang air, betul Bu. adalah cat air. Nah, Oh. karena Tapi ini kayak pewarna kue, Bu. Kayak pewarna kue. Itu pakai wantan ya? Itu mah Nita mah ke makanan terus, Bu. Suka makan, Bu. ya. Jadi ini teknik akuarel itu adalah teknik lukis menggunakan cat air. Sifatnya karena cat air mengandung banyak air, jadi sifatnya yang pertama transparan. Tahu transparan? Tahu ya? Transparan tuh. Tembus Tembus pandang, Bu. pandang. Tembus pandang, Bu. Tembus pandang. Bu, Menerawang. kayak dia, Bu. Suka nong-nong, Bu. Yang transparan, Bu. Jadi backgroundnya masih kelihatan, kertasnya masih kelihatan, itu transparan. Yang kedua, cepat Kering. kering. Kenapa kira-kira cepat kering? Karena transparan mungkin, Bu. Ya, Karena airnya menyerap ke kertas, Bu. betul Yanti ya. Jadi karena si airnya menyerap ke kertas, menyerapnya cepat ya. Jadi cepat kering. Kemudian berikutnya irit bahan. Karena cat air ini sifatnya murah dan juga catnya sedikit, tapi kita celupkan si kuasnya ke dalam air. Diirit bahan, tetapi mudah luntur. Apalagi kalau misalkan Nita sedang melukis, kemudian Nita minum, airnya netes, otomatis gambarnya, lukisannya gimana kalau kena air? Iya, betul. Luntur ya. Malah kalau misalkan tidak terkendali bisa-bisa menjadi sobek ya. Jadi sobek. Karena
kelunturan tadi oleh air. Berikutnya sifatnya sulit membuat lukisan menjadi realis karena sifatnya mudah kering tadi, jadi sulit untuk menjangkau realis. Tetapi lihat Itu realis itu apa, Bu? karakteristik. Oh ya, realis itu menggambar seperti nyata atau real, ya. Ya, jadi realis tuh seperti nyata. Jadi kalau menggambar orang tuh mirip banget sama orang. Susah untuk dijangkau oleh teknik akuarel atau teknik lukis cat air. Kayak foto ya, Bu. Iya. Paham? Ya, Next. Bu. Next Paham. ya. Next, ini yang kedua teknik plakat. Nah, berbeda dengan teknik tadi, kalau teknik plakat kira-kira menggunakan cat apa? Menggunakan Cat minyak, Bu. Minyak, Bu. Ya. Itu ada tulisannya. betul ya. Cat minyak, selain cat minyak, cat apa lagi? Akrilik. Cat akrilik, Cat Bu. akrilik, Ya, Bu. cat poster. Apa? Apa mau bilang apa? Poster apa itu, Bu? Cat poster itu Khusus buat poster, cat Bu. khusus poster, khusus untuk membuat poster. Jadi memiliki sifat mengkilap, ya, berbeda dengan cat minyak dan cat akrilik. Jadi seperti kalau misalkan kita melukis ya bisa dikelocop sih bahasa Indonesia apa ya? Diaduk ya, Bu. Ya di Dicampur. ya seperti itu ya. Jadi seperti karet Oh. memiliki sifat seperti itu. Perhatikan kalau menggunakan teknik plakat, jadi backgroundnya tidak terlihat lagi. Catnya bersifat tebal dan lama kering. Nah, karena lama kering itu tadi, jadi kita bisa membuat gradasi, bisa membuat benda seperti hidup atau seperti nyata dan lebih terlihat realis. Nah, ini. Jadi ada pertanyaan tadi, realis itu apa sih? Nah, ini. Coba perhatikan. Ini kan seperti sungguhan ya. Berbeda tadi dengan cat air tuh. Cat air mah lukisannya enggak terlihat seperti sungguhan. Tapi kalau ini lihat seperti nyata. Ini juga nih. Ini Hanya seperti pekat ya, hidup. Bu ya. Ya, pekat. Pekat tapi boros ya, boros cat. Ya, Faisal boros, Bu. Jadi seperti itu. Aku mah banyak uangnya, tahu. Borosnya wajahnya boros, Faisal. Faisal makan di kelas, Bu. Ya, kelihatan. Berikutnya teknik pointilis. Perhatikan anak-anak. Kalau tadi itu kita memainkan warna menggunakan kuas. Kalau teknik pointilis, apa yang kita mainkan di sini? Bu, 5 menit lagi mau istirahat, Bu. Oh iya. Teknik Titik bukan, Bu. Ya, betul. Teknik pointilis itu adalah teknik lukis yang menggunakan berbagai macam, teknik lukis yang menggunakan titik-titik ya sebagai unsurnya. Tetapi Bikinnya lama ya, Bu ya? ya, Pegel. bikinnya lama dan membutuhkan kesabaran yang ekstra. Sudah 5 menit lagi ya. Baiklah anak-anak, tadi teknik kolase sudah, kemudian teknik mozaik sudah. Nah, ini kita rangkum ya mengenai materi kita tadi, materi kita pada pagi hari ini, bahwa kita sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknik lukis. Setiap teknik itu memiliki karakteristik tersendiri, begitu juga dengan penerapan bahan yang diterapkan dalam teknik tersebut. Nah, dari beberapa teknik itu, silahkan kalian terapkan masing-masing sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya mampunya membuat mozaik, ya mozaik. Nah, untuk minggu depan, karena ini pandemi situasinya, jadi tugasnya mau memilih teknik yang mana, itu disesuaikan dengan peralatan dan bahan yang ada di rumah kalian. Ya. Dibagi kelompok nggak, Bu? Enggak, ini tugas individu ya. Kemudian selain tugas praktek, ada juga mengenai tugas kognitif atau pengetahuan, akan Ibu share di link chat di room ini ya. Jadi ada tugas diskusi dan ada tugas individu. Nah, itu tadi jangan lupa tugasnya. Alhamdulillah
sekian presentasi Ibu pada pagi hari ini. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun, ingat prokes ditingkatkan, jangan sampai sakit, dan tak lupa juga sampaikan salam sayang Ibu untuk keluarga kalian di rumah ya. Jangan lupa Ya, Bu. tetap semangat belajar di masa pandemi. Silahkan KM tutup kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama. Silahkan. Faisal saja yang pimpin. Semuanya, kawan-kawan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua ya. Berdoa, mulai. Selesai. Semuanya kita ucapkan salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin lab ya. Ya, Ibu juga izin. Terima kasih.